Jadi kantor ini dulu itu adalah pabrik, dan karena insiden kebakaran dibangun kembali menjadi gedung perkantoran. Dan 3 tahun kemudian setelah kantor itu jadi dan aktif digunakan, kejadian kebakaran itu pun kembali terulang dan memakan 6 korban jiwa. Ya Allah, jadi selama ini misteri lantai 13 ini ditutup karena ada sebuah insiden kebakaran di lantai ini, dan 6 karyawan di kantor ini menjadi korbannya. Berarti 2 kali, dan dalam kurun waktu yang berbeda, tempat ini mengalami kebakaran. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, saya Laura, Pak, yang Bapak hubungi kemarin, Pak. Oh iya, silakan duduk dulu, Laura. Terima kasih atas kehadiran dan waktunya untuk memenuhi panggilan saya ini ya, Laura. Iya, Pak, sama-sama. Jadi langsung saja ke intinya ya. Karena kamu lolos tes dan juga interview 1 minggu yang lalu, saya selaku HRD di kantor ini ingin memberitahukan kepada saudara Laura bahwa selamat, kamu telah diterima di perusahaan ini. Dan mulai besok, kamu bisa mulai bekerja di perusahaan ini ya. Sekali lagi selamat ya Laura. Semoga kamu betah bekerja di sini. Saya harap kamu menunjukkan performa terbaik kamu di perusahaan ini. Dan untuk persyaratan, lalu juga aturan-aturan perusahaan ini sudah paham kan ya kamu? Iya, Pak, saya sudah paham dan mengetahui semua aturan dari perusahaan ini. Terima kasih ya, Pak, sudah memperkenankan dan memberikan kesempatan saya untuk bekerja di perusahaan ini, Pak. Terima kasih. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Pak. Mudah-mudahan Laura betah bekerja di perusahaan ini, dan saya harap dia tidak terganggu dengan berita-berita tentang kantor ini. Sebab yang sudah-sudah banyak karyawan yang berpotensi tapi tidak kuat betah bekerja di posisi ini. Ya, karena memang posisi selain ini memang banyak memakan waktu, dan yang pastinya bakal selalu lembur terus kerjanya. Tapi dari CV yang dikirim Laura, dia ini lulusan arsitek dan memang cocok sih dengan posisi kosong di kantor saat ini. Saya berharap kalau Laura betah bekerja di perusahaan ini. Baiklah kalau begitu, karena masih banyak pekerjaan yang harus saya lakukan, aku akan mulai saja untuk pekerjaanku hari ini. Aku nggak nyangka, akhirnya aku bisa keterima di perusahaan yang sesuai dengan bidangku ini. Gak sabar banget, pengen cepet-cepet besok deh ketemu teman-teman baru, orang-orang baru, lingkungan baru, dan semua hal yang baru deh di sana. Ya syukur-syukur nanti aku juga dapet jodoh di tempat yang baru ini. Hehehe, ngayal dikit boleh dong. Oh iya, ngomong-ngomong si adik kemana ya ini? Kok nggak kelihatan sih? Apa dia lagi main keluar kali ya? Halo kak, tumben kakak sudah pulang jam segini sih. Katanya kakak tadi pagi dipanggil perusahaan buat interview. Ya dek, sudah selesai kok kakak interviewnya. Terus gimana kak hasilnya? Kakak diterima di perusahaan itu atau enggak? Aku jadi penasaran deh kak. Tebaklah, menurut kamu kakak diterima atau enggak? Secara kan kakak pinter nih ya. Kalau menurut aku diterima. Dari raut wajah kakaknya pasti diterima lah. Iya kan? Hahaha, so tahu kamu pakai segala lihat raut wajah segala. Udah kayak paranormal aja sih kamu tuh. Tapi ya emang bener sih tebakan adik kakak yang cantik ini. Tuh kan bener kan, kalau gitu selamat ya kak. Akhirnya kakak diterima di perusahaan itu yang selama ini kakak impi-impikan. Makasih ya adikku yang cantik, kamu paling bisa deh bikin kakak seneng. Oh iya dek, doain kakak ya supaya kakak betah kerjanya, terus naik jabatannya cepet, biar kakak bisa cepet jadi bos di tempat kerja kakak yang baru nanti. Kan kalau kakak jadi bos, kamu juga bangga nantinya. Amin. Iya sama-sama kakakku yang cantik. Semoga apa-apa yang kakak impikan terwujud ya. Amin. Iya Bunga. Oh iya, terus gimana sekolah kamu sekarang? Ya biasalah kak, kayak anak SMA pada umumnya aja gitu. Ya udah kalau gitu aku lanjut mau ke kamar dulu ya kak. Kakak jangan tidur malam-malam kak. Kan besok kakak mulai hari pertama kerja. Iya adik kakak yang bawel, kamu juga jangan malam-malam ya tidurnya, oke? Siap kak. Mohon perhatiannya semua. Sebelum memulai pekerjaan, kalian saya minta waktunya sebentar. Saya ingin memperkenalkan karyawan baru di perusahaan kita ini. Silahkan Laura, kamu memperkenalkan diri. Mohon bantuan dan kerjasamanya ya. Saya Laura, salam kenal. Terima kasih Laura. Nah, terima kasih juga atas waktunya ya buat Ariel dan Jimmy. Nah, Laura, kalau ada pekerjaan yang kamu gak ketahui, kamu bisa langsung bertanya aja pada Ariel atau Jimmy ya. Kalau gitu, silakan, meja kamu ada di sebelah sana. Terima kasih Pak.
Kalau begitu silakan kalian lanjut bekerja. Dan buat Ariel lalu Jimmy, saya minta tolong bantu Laura dalam pekerjaannya ya. Siap Pak, saya bakalan bantu semampu saya dan sebisa saya. Apalagi sama cewek secantik Laura ini, hehehe. Oh, dasar si Jimmy, gue bilangin istri lu nanti loh. Udah, kalau gitu silakan dilanjut bekerjanya ya. Dan juga saya permisi balik ke ruangan saya dulu. Halo, aku Laura. Kenalin, aku Ariel. Selamat datang ya Laura di perusahaan ini. Halo Laura, aku Jimmy. Aku Laura, senang bisa kenal kalian semua. Jimmy, ngapain lo masih di sini? Udah balik ke meja lu sana. Ya elah Ariel, gak boleh apa lihat temen seneng. Ah parah banget sih lu. Bukan gitu. Nanti kalau mau kenalan pas jam istirahat aja. Gimana sih lo? Udah balik sana ke meja lu. Iya, dah galak banget sih lu. Laura, jangan didengerin ya, si Jimmy mah emang kayak gitu, suka rese dia. Ya udah, kalau kayak gitu sekarang kamu perhatikan aja ya kerjaan Eke, biar kamu tahu cara kerjanya Laura. Oke. Oh, cuma kayak gini cara kerjanya. Aku paham sekarang. Ya tapi emang gak bisa secepat kayak Ariel sih. Namanya juga masih belajar kan aku. Akhirnya istirahat juga. Laura, kita istirahat dulu yuk. Iya boleh Ariel. Ya udah kalau kayak gitu, yuk sekalian ikut Eke. Eke tunjukin kantinnya. Jimmy mau istirahat bareng nggak nih? Duluan aja deh, nanti gue nyusul ya. Oh ya udah kalau gitu kita duluan ya. Oke. Jadi kantor kita ini ada 23 lantai ya Ariel? Iya Laura, ada 23 lantai. Tapi aku perhatiin di tombol liftnya kok dari lantai 12 langsung lantai 14 sih Ariel, gak ke 13 dulu. Gimana ya Eke jelasinnya? Emang ada apa sih Ariel? Kayaknya ada yang aneh deh sama kamu. Kok aku jadi penasaran sih? Ayo dong Ariel, ceritain sama aku biar aku gak lebih penasaran lagi. Itu emangnya di lantai 13 itu ada apa sih? Kok dilewatin sih? Sebenarnya lantai 13 itu ada atau gak ada sih? Lantai 13 itu ada, tapi sudah tidak digunakan lagi. Memangnya kenapa Ariel? Yang lebih jelasnya sih Eke nggak tahu Laura. Tapi banyak kabar beredar dari awal Eke kerja di sini sampai sekarang. Lantai 13 itu angker sama nyeremin gitu deh. Pokoknya hati-hati. Banyak hal-hal aneh yang terjadi di sana. Lebih baik kamu nggak usah cari-cari tahu ya Laura. Eke aja yang udah lama di sini nggak berani dan nggak mau tahu tentang hal itu. Soalnya bukan 1-2 orang aja yang ngomong. Kok aku jadi penasaran ya sama lantai 13 itu? Kalau gitu aku cari tahu sendiri aja nanti. Ada apa sebenarnya di lantai 13 itu? Nah ayo, pintu liftnya udah kebuka tuh Laura. Iya, ayo. Datanglah kepadaku. Temui aku di lantai 13. Loh, suara apa itu? Apa aku yang cuma salah dengar aja? Atau memang Ariel juga dengar? Coba aku tanya Ariel dulu deh. Ariel, kamu mendengar suara aneh nggak? Enggak kok, Eke nggak denger apapun. Nah kamu mah jangan nakut-nakutin aku gini dong Laura. Sumpah, demi apapun, aku nggak bohong. Aku dengar kayak ada orang yang ngomong di telinga aku. Dan itu jelas banget Ariel. Aduh Eke jadi merinding gini. Padahal ini masih siang. Duh gimana ya ini, mana lama banget lagi sampainya ke lantai 1. Ayo dong ayo. Tenang Ariel, tenang. Kita jangan panik. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya sampai juga. Ya udah Laura, ayo kita langsung ke kantin. Sumpah Eke takut banget dan merinding sama kejadian tadi itu Laura. Sebenarnya sering banget Eke halamin hal-hal aneh di sini, tapi nggak semerinding dan setakut tadi. Eke juga ngerasa tadi tuh kayaknya liftnya lama banget sampainya Laura. Jujur, aku jadi tambah penasaran tahu Ariel. Aku pengen tahu ada apa di gedung lantai 13 itu. Kamu jangan cari-cari penyakit deh Laura. Kamu nggak ngerasa takut apa sama kejadian yang barusan kita alamin? Ya, sedikit takut sih, tapi lebih banyak rasa penasarannya. Aku cuma mau tahu ada apa di lantai 13 itu. Udah, itu aja kok, nggak lebih.
Loh, kalian semua pada kenapa sih? Kok mukanya pada tegang gitu? Jimmy, gue sama Laura tadi ngalamin hal aneh. Itu kejadiannya di lift pas mau turun ngelewatin lantai 13 itu loh. Wah, mulai lagi tuh lantai bikin horor kantor. Udah ya, jangan ngebahas itu. Ganti topik aja ya, gue juga males dengernya. Emangnya kenapa Jimmy? Aku penasaran dong, kasih tahu kenapa sih? Udah, kita nggak usah ngomongin begituan ya. Iya Laura, lagian kamu kenapa sih ngeyel banget kalau dikasih tahu ih? Pokoknya aku harus cari tahu sendiri apapun penyebabnya. Ya udah, aku minta maaf ya. Nah gitu dong Laura, kamu nurut aja ya sama kita semua. Kita itu nggak mau kamu kenapa-napa loh. Udah yang normal-normal aja ya. Kamu kerja di sini jangan yang aneh-aneh, oke? Yaudah, kalian berdua gue traktir kopi deh. Gimana? Mau nggak? Boleh tuh Kak. Ya udah, kalau gitu aku pesenin ya kopinya. Gimana Kak di tempat kerja? Seru nggak Kak orang-orangnya? Asik-asik kok dek orangnya. Pada baik-baik semua ke kakak. Sama ini dek, kakak mau cerita ke kamu dek. Masa di kantor kakak kayak ada misterinya gitu loh dek. Misteri kayak gimana sih Kak? Ade jadi nggak ngerti deh. Di kantor kakak itu ada sebuah misteri di lantai 13-nya dek. Karyawan gak boleh masuk sama sekali ke sana, apalagi coba mendekatinya. Tapi kakak penasaran dan mau tahu apa penyebabnya lantai 13 itu kosong. Yang benar Kak, kok bisa sih ada ruangan yang udah lama dibiarin kosong kayak gitu? Nah makanya itu dek, kakak jadi penasaran ada apa di balik lantai 13 itu sebenarnya. Ya kalau saran aku sih mendingan kakak nggak usah kepo Kak. Tapi aku bilang kayak gini pun percuma sih. Kakak masih bakalan terus kepo dan nggak bisa dilarang pastinya. Ya udah kalau gitu kita pulang yuk Kak, udah siang nih. Iya dek, ayo. Laura, tolong nanti kamu belajari dan juga bikin laporan tentang proyek ini ya. Saya mau selesai hari ini pokoknya. Dan kirim ke saya hari ini juga. Saya tunggu sampai jam berapapun. Soalnya proyek ini tuh penting banget. Iya pak, baik pak. Baiklah Laura, terima kasih. Udah, nanti dulu aja kerjanya. Bentar lagi juga jam istirahat kok. Nggak usah diporsir ya Laura. Iya Ariel, aku pelajari dulu aja filenya kok. Kamu pasti bisa Laura, semangat ya. Hehehe. Kalau tembus kan proyeknya adalah kopi-kopi gratis mah. Masa iya nggak sih? Iya Jimmy, tenang aja. Laura, kamu masih belum selesai. Masih nih Ariel, kayaknya aku lembur deh ini. Oke deh kalau gitu, Eko duluan ya. Semangat Laura, gue duluan juga ya, oke? Iya Jimmy, kamu hati-hati ya pulangnya. Iya, selamat bekerja Laura. Ayo semangat. Aku bisa nih. Ini proyek kedua aku. Ayo, pasti bisa tembus. Selesai juga akhirnya. Gak kerasa, udah jam 9 malam lewat aja nih. Siapa itu? Duh, kok tiba-tiba merinding gini ya? Oh iya, ini kesempatan buat aku selidiki lantai 13 itu. Kalau gitu, aku coba turun aja deh. Datanglah ke sini. Aku menunggumu. Suara apa itu ya? Jadi bikin penasaran aja sih. Aku harus cari tahu nih. Iya, aku turun sekarang deh ke lantai 13. Aku nggak nyangka, sekarang aku ada di lantai 13 ini. Wah, ada buku tuh. Buku apa ya? Coba aku ambil deh. Siapa tahu aku nemu petunjuk. Maret 1999. Kami para pekerja di pabrik mengalami sebuah insiden yang dimana banyak menewaskan para karyawan pabrik. Saya menyaksikan sendiri semua kejadian itu dan hanya sayalah yang selamat dalam kejadian itu. Akibat insiden di tahun 1999 itu, karena hanya saya yang selamat dalam kejadian itu, pemerintah setempat memberikan saya kompensasi bekerja kembali di tempat ini dengan keadaan yang baru. Tempat ini menjadi sebuah gedung perkantoran. Saya bekerja di sini sebagai office boy dan tepatnya 3 tahun berlalu. Kejadian naas itu kembali terjadi di tahun 2003 di lantai 13, sebuah insiden. Akibat konsleting listrik, lantai 13 kembali memakan korban jiwa dengan meninggalnya 6 karyawan kantor yang terjebak. Salah satu korban itu bernama Mario.
Siapa kamu? Jangan! Menjauh! Menjauh dariku! Tidak! Tolong! Tolong jangan mendekat! Pergi! Pergi! Tolong, tolong sempurnakan aku. Tolong. Pergi! Pergi kamu! Pergi! Jangan ganggu aku! Tolong! Alhamdulillah ya Allah. Serem banget. Aku harus keluar nih sekarang juga. Tolong! Tolong aku mau keluar! Tolong! Tolong ampun! Aku mau keluar! Tolong saya, Laura. Tolong sempurnakan saya. Jadi kantor ini dulu itu adalah pabrik, dan karena insiden kebakaran dibangun kembali menjadi gedung perkantoran. Dan 3 tahun kemudian setelah kantor itu jadi dan aktif digunakan, kejadian kebakaran itu pun kembali terulang dan memakan 6 korban jiwa. Ya Allah, jadi selama ini misteri lantai 13 ini ditutup karena ada sebuah insiden kebakaran di lantai ini, dan 6 karyawan di kantor ini menjadi korbannya. Berarti 2 kali, dan dalam kurun waktu yang berbeda, tempat ini mengalami kebakaran. Tolong saya hanya ingin disempurnakan. Tolong. Tidak, jangan, tolong jangan hantui aku. Tidak. Aduh, capek banget ya Allah, capek. Udah ampun, aku kapok, aku nggak mau lagi. Laura, tolong saya. Laura, saya hanya ingin disempurnakan. Arwah saya belum tenang. Tolong saya, Laura. Tidak, jangan kau hantui saya. Iya, saya bakal menyempurnakan kamu, tapi kamu pergi dari sini ya. Tolong sempurnakan saya. Ya Allah, siapa itu? Mayat atau orang ya? Ternyata itu Mbak Laura. Mbak, bangun Mbak. Saya telepon teman-teman saya dulu aja deh. Halo Pak, kamu kesini ya, ke koridor lantai 12. Iya baik Pak, ada apa ya Pak? Ini ada karyawan yang tergeletak, pingsan Pak. Tolong telepon ambulan ya, biar bisa langsung ditanganin. Soalnya ini karyawannya pucat banget mukanya. Udah gitu kelihatan kayak lemes banget dia. Iya Pak, tunggu sebentar ya Pak. Saya meluncur ke sana sekarang. Ini saya langsung bawa ke rumah sakit Sipira ya Pak. Iya Pak supir, langsung bawa saja ya. Saya yang tanggung jawab nanti. Saya nyusul ya Pak ke sana. Pak Satpam, kamu nemuin Laura ini di mana? Saya nemuin Mbak Laura di koridor lantai 12, Pak. Kayaknya Mbak Laura habis ditemuin sama penunggu lantai 13 deh. Soalnya kejadiannya sama, Pak, kayak yang udah-udah. Pasti pingsan di koridor lantai 12, Pak. Wah, iya ya, bener juga kamu. Ya udah, kalau gitu kalian jaga kantor baik-baik ya, Pak Satpam. Saya mau ke rumah sakit dulu. Iya, Pak. Baik, Pak. Nah, sekarang kita tukar jaga ya. Kamu di kantor, saya di depan. Kagak mau apa? Saya takut. Udah Bapak aja di dalam ini ya. Cemen kamu nih. Ya udah deh. Dikasih enak nggak mau. Dasar. Padahal kan kalau jaga di dalam kantor bisa tidur nanti. Tapi dia nolak. Ya udah deh. Ngakunya orang Islam. Tapi sama setan takut. Cemen banget sih dia. Pagi, Mbak. Sorry, maaf, Mas Ariel. Tumben pagi banget datangnya nih. Iya nih Pak Satpam, biasa lagi banyak kerjaan soalnya. Gimana Pak, semuanya aman? Aman Mas, cuma ada insiden aja. Tadi malam ada yang tergeletak lagi pingsan di koridor lantai 12 Mas. Hah? Siapa Pak Satpam? Itu loh Mas, karyawan baru, Mbak Laura. Tadi malam sudah dibawa ke rumah sakit sama HRD. Iya Allah, Laura, pasti dia bandel deh, nggak dengerin Eke. Masih aja dia selidiki tentang lantai 13 itu.
Ya udah, kalau gitu saya permisi dulu ya Mas. Soalnya udah waktu tuker jaga nih. Oh iya Pak Satpam, makasih ya atas infonya. Wah, saya harus pergi lihat keadaan Laura nih. Sambil di jalan nanti Eke telepon Jimmy deh, biar dia nyusul ke rumah sakit. Kalau gitu Eke berangkat dulu sekarang. Aduh, kok aku ada di rumah sakit sih? Alhamdulillah, kakak sadar juga. Kakak kenapa kak? Kok kakak bisa pingsan gitu sih? Kakak ketemu sama hantu, Dek. Hantu di lantai 13 itu. Pak, saya sudah tahu, Pak, semua kejadian sebenarnya di lantai 13 itu. Mereka para arwah yang meneror hanya ingin disempurnakan dan ingin didoakan saja, Pak, oleh kita yang masih hidup ini, agar kejadian yang mereka alami tidak menimpa kepada kita, Pak. Oh gitu toh Laura. Memang dari semenjak kejadian 3 tahun lalu itu, pihak dari perusahaan hanya memberikan ganti rugi saja kepada korban tanpa memikirkan tempat kejadiannya. Malah lantai 13 disegel dan ditutup rapat. Pokoknya nanti saya akan membuat peraturan dah. Setiap malam Jumat semua karyawan wajib berkumpul untuk membaca Yasin bersama di sini. Iya, bener tuh Pak, Eke setuju. Langsung buat aja peraturannya. Nanti jam istirahat di kantor ya Pak. Berarti sebenarnya selama ini para arwah penasaran di lantai 13 itu bertujuan baik loh sama kita. Ya intinya dimanapun kita harus selalu berdoa kepada Allah. Jadi kita bakalan merasa dekat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hebat kamu Laura, kamu wanita pemberani. Eke salut sama kamu Laura. Iya Laura, gue juga salut sama lu. Kalau gue yang ada di posisi lu waktu malam itu bisa trauma berat kayaknya gue. Halo Jim, muka doang yang serem, sama setan aja takut. Udah, kalau gitu Jimmy, Ariel, kita balik ke kantor yuk. Biar Laura istirahat, agar Laura bisa kembali sehat lagi dan kembali ke kantor kita. Terima kasih ya buat kalian semuanya, Pak HRD, Ariel, Jimmy. Sama-sama Laura, kalau gitu kita pamit ya. Jangan lupa target kamu tetap dikerjakan. Adek, tolong titip jagain kakaknya ya. Kalau bisa bantu-bantu dikit aja kerjaan kakaknya. Iya Pak, tenang aja. Sebelumnya terima kasih ya Pak udah jengukin kakak saya. Iya sama-sama. Kalau gitu kami semua pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah kakak, sekarang kakak istirahat ya. Aku temenin kok, tenang aja. Iya, adikku yang bawel, kakak istirahat dulu ya. Semenjak kejadian itu, hawa di kantor jadi berubah. Di kantor sudah melakukan pengajian rutin setiap malam Jumat. Suasananya juga lebih tenang. Ternyata kunci sebuah jawaban itu adalah rasa keingintahuan yang besar. Disitulah kita akan mendapatkan jawabannya. Aku senang bisa merubah seluruh kejadian ini. Ya walaupun tetap saja gedung lantai 13 itu masih tidak boleh digunakan untuk umum. Tapi seenggaknya rasa penasaranku hilang dan terjawab semua. Ya Allah, Kak, kamu kan? Kamu gak usah takut Laura. Aku cuma mau ngucapin terima kasih karena kamu sudah mendoakan kami para arwah yang belum sempurna. Terima kasih banyak ya Laura. Terima kasih, berkat kamu kami semua bisa pergi dengan tenang karena kamu sudah mendoakan kami. Sekali lagi saya mewakili semuanya mengucapkan terima kasih ya Laura. Akhirnya misteri lantai 13 itu terpecahkan juga dengan banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Dan poin terpentingnya itulah, berdoalah karena doa adalah kunci dari segala kunci.